Bunga melati berwarna merah, mekar indah di atas papan. Jangan berhenti, jangan menyerah, masa depan secercah harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin ya robbal alamin. Ini tuh masih lanjutan dari videoku yang sebelumnya ya pastinya, karena kan bajunya juga masih sama, tapi ini tuh udah beda jam. Ini tuh udah hampir di sore hari ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku ngangkatin bantal dulu karena memang aku tuh mau pakai dapur ini tuh buat masak gitu. Takutnya kalau misalnya bantalnya masih di situ, jadinya nanti bantalnya tuh bau asap gitu loh. Jadinya aku angkat dulu dan di sini aku lanjut mau ngerebus air karena memang stok air di dalam galon itu tuh udah menipis banget. Takutnya nanti tuh dadakan habis gitu ya. Pokoknya sekarang itu semenjak anak-anak itu tuh minum susunya itu aku bikin air panasnya di termos. Itu tuh air galon lumayan awet ya teman-teman. Kalau enggak itu pasti bakalan bolak-balik aku ngerebusnya gitu ya. Nah kalau untuk air termosnya buat anak-anak itu biasanya aku rebusnya di kompor aja sih pakai teko siul. Nah ini tuh bener-bener diuji banget rasanya kesabaran aku pas aku lagi ngerebus air ini ya teman-teman. Nggak tahu kenapa gitu ya. Ini tuh kayak apa ya, kayak si apinya itu tuh susah banget gitu ya teman-teman, nyalanya bolak-balik padam, bolak-balik mati gitu ya. Padahal aku tuh kayak udah bolak-balik gitu ngidupin, tetap aja gitu ya bolak-balik dianya juga mati. Kadang memang yang kalau misalnya pas masak air di tungku itu ya teman-teman, yang menguji kesabaran tuh ya ini gitu ya. Terkadang kita itu udah pengen buru-buru, malah dia itu susah buat nyala gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, tetap sabar ya teman-teman, orang sabar itu disayang Tuhan. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you. Nah ini apinya itu udah mulai hidup, langsung aja aku tambahin kayu lagi dan ini aku naikin untuk si dandangnya yang udah berisi air, dan pas ini tuh airnya itu full ya teman-teman. Di sini aku benerin lagi untuk kayunya biar kayak apinya itu tuh kayak ada rongga udaranya gitu ya, biar apinya itu besar ya teman-teman. I hope that you are safe and that I will see you soon. Oke lanjut, ini tuh udah sore banget ya dan baju aku udah bertukar. Jadi setelah aku ngerebus air tadi tuh aku langsung mandi dan langsung pergi belanja bulanan ya teman-teman. Tapi untuk video belanja bulanannya aku uploadnya setelah video ini aja ya teman-teman. Karena apa ya, karena biar nyambung aja lah gitu ya. Jadi aku uploadnya setelah video ini aja. Dan ini tuh aku setelah pulang dari belanja bulanan ini aku mau langsung beres-beres gercep di rumah. Aku simpenin kasur-kasur yang udah aku jemur tadi ke rumah lagi. Dan di sini juga aku ngangkatin pakaian karena ini tuh udah pada kering semua. Jadi aku tuh sebenarnya mau nyapu halaman gitu ya. Jadi biar kayak pakaiannya itu nggak debuan, nggak terkena debu gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk aku angkatin dulu pakaian-pakaiannya ini. Aku itu memang tadi itu belanja bulanannya itu perginya itu lebih awal sih teman-teman, karena alhamdulillah hari ini Pak suami itu pulangnya rada cepet. Jadi tadi aku belanja bulanan itu juga rada cepet gitu ya, sekitar jam 3-an gitu ya aku udah berangkat, dan jam 4 apa setengah 5 itu aku udah sampai lagi di rumah gitu ya. Karena kalau pas belanja sendiri itu nggak lama teman-teman. Kalau misalnya aku belanja barengan sama anak-anak sama Pak suami itu pasti bakalan lama karena ribet gitu ya. Tapi selama ini sih teman-teman, aku itu yang bikin konten gitu ya. Aku itu belanja bulanan itu memang keseringan itu sendiri. Pernah sih aku ngajakin Pak suami sama anak-anak, tapi itu cuman sekali. Selebihnya itu sih selalu aku gitu ya teman-teman yang belanja gitu ya. Karena kalau misalnya aku belanja sendirian aku ngerasa lebih fokus dan kayak lebih enak aja bawa barang belanjaan. Kalau ngajakin anak-anak kan ribet ya, barang belanjaan itu pasti banyak, pampers, susu gitu ya, belum lagi belanja-belanja sembako gitu kan. Nah di sini aku lanjut buat pasangin spray dulu ya teman-teman untuk di kamar gitu ya, karena memang ini tuh tadi pagi kan aku lepas ya spraynya, terus di sini baru sempet buat aku pasang lagi di sore hari ini biar nanti malam itu tidurnya itu bener-bener enak gitu ya. Udah dipasang spray, terus juga ini tuh kayak lebih kelihatan bersih dan juga rapi, pastinya pokoknya lebih enak dan nyenyak aja tidur nantinya. All I know, what I need, and that ain't changing.
Nah teman-teman, aku itu selalu pakai peniti ya teman-teman untuk di ujung-ujung dari spray ini. Agar apa? Agar spraynya itu tuh nggak terlalu lari-lari kemana-mana. Ya memang sih bakalan tetap berantakan ya teman-teman, cuman nggak bakalan parah-parah banget. Palingan digeser-geser sedikit itu udah rapi lagi gitu ya, kalau misalnya di samping-sampingnya atau di sudut-sudutnya itu udah dikasih peniti. Pokoknya kalau aku itu memang selalu ya teman-teman aku kasih peniti gitu, biar kayak lebih enak aja ngeberesinnya, nggak yang terlalu berantakan parah. Apalagi aku punya 2 anak perempuan yang sekarang tuh lagi aktif-aktifnya dan lumayan pecicilan ya. Pokoknya lagi aktif-aktifnya banget situin, kadang tuh lompat-lompat di kasur, guling-guling. Pokoknya segala macam deh teman-teman kerjaan mereka kalau udah di kasur ya. Nah, di sini aku juga pasang sarung bantal ya teman-teman, dan ini tuh kan bantalnya udah dijemur ya tadi siang. Dan ini tuh kayak bener-bener enak, empuk gitu jadinya teman-teman, bantalnya itu bawaan itu pengen langsung rebahan gitu ya. Apalagi tadi tuh aku habis belanja bulanan yang masya Allah ya teman-teman, badan tuh udah capek gitu ya. Tapi ya nggak boleh dong tidur secepat ini kan sore hari ya, mana enak tidur sore-sore kayak gini kan. Enaknya itu ya beraktivitas dulu lah kita ya. When all I can is thinking about you not doing well. Ini tuh bantal-bantal aku memang semuanya itu bantal kapuk ya teman-teman, dan ini tuh bukan aku beli, ini tuh bawa dari rumah mama mertua. Dikarenakan pas aku nikah itu dan pindah ke sini itu tuh bawa bantal gitu ya teman-teman. Jadi itu nggak aku beli, dan pas aku beli tempat tidur ini dulu pas mau nikah juga nggak ada dikasih bantal ya, karena mungkin aku tempat tidur ini kan kredit ya teman-teman dulu itu pas aku nikah. Pokoknya kayak aku nikah itu memang serba mandiri sih teman-teman, kayak tempat tidur ini kami bayar kreditnya sendiri. Memang di kredit itu sebelum aku nikah gitu kan, pas udah ada rencana mau nikah langsung dikreditin, diambilin sama mama mertua, aku dan pak suami yang bayar gitu ya teman-teman. Bahkan sampai nikah, sampai udah nikah gitu ya, udah hampir 1 tahunan baru deh tempat tidur ini lunas gitu. Nah teman-teman, alhamdulillah ini tuh kamar udah rapi ya teman-teman, udah bersih, udah rapi. Pokoknya ini tuh udah enak banget buat dipakai tidur lagi ya nanti. Oke, lanjut. Di sini aku mau nyapu halaman dan pengen nyambung cerita yang tentang aku kredit tempat tidur ini ya. Kayaknya sih udah pernah ya teman-teman aku tuh cerita tentang ini, cuman kayaknya udah lama, takutnya kalian lupa ya udah aku ingetin lagi, Caila. Jadi aku kan sama pak suami itu memang sama-sama orang yang sederhana ya teman-teman hidupnya gitu ya. Orang tua aku juga bukan orang yang berada, orang yang cuman sederhana banget hidupnya, orang kampung gitu ya teman-teman. Nah pak suami juga keluarganya itu juga keluarga yang sederhana gitu ya. Dan aku sama pak suami itu kayak sama-sama suka gitulah ceritanya gitu ya, sama-sama pengen ngebet nikah gitu kan. Jadi aku sama pak suami itu kayak udah sepakat aja apapun yang kami hadapin nanti bakal kami hadapin sama-sama gitu. Jadi pas mau nikah teman-teman, dananya itu tuh nggak banyak gitu ya, terbatas lah gitu dananya gitu. Jadinya aku sama pak suami memutuskan untuk tempat tidur itu tuh dikredit aja gitu. Dan bahkan dulu tuh sebenarnya nikahnya tuh pengen yang cuman nikah doang gitu ya, tapi rasanya itu kok saya nggak pakai pakaian adat gitu. Jadinya kami itu nyewa pakaian adat sama saudara gitu ya. Aku inget banget ya teman-teman, waktu itu tuh kami kredit juga, bayarnya itu tuh per bulan itu 500.000 gitu ya teman-teman. Jadi minta tolong sama saudara gitu ya. Cuman memang nggak terlalu mewah sih, namanya juga cuman nikah sederhana, dan pakai pakaiannya juga pakaian adat yang sederhana doang gitu ya. Aku juga waktu itu ingat banget itu sampai udah habis nikah gitu ya teman-teman, setiap pak suami gajian itu rasanya uang yang diterima pak suami itu habis teman-teman, cuman buat bayar utang gitu ya. Ya hutang spring bed, belum lagi hutang kami nikah gitu ya teman-teman. Tapi masya Allah ya teman-teman, dari semua itu tuh kami memang udah mandiri gitu ya dari kami awal nikah. Ya bukan membangga-banggakan diri, enggak ya teman-teman, tapi aku sama pak suami itu kayak lebih seneng aja gitu ya kalau misalnya kita itu berdiri di atas kaki kita masing-masing, di atas kaki kita berdua lah gitu ya. Makanya juga ya teman-teman, kayak rumah ini dulu kami itu kan 1 tahun nikah, ada orang yang jual rumah ini tuh jualnya tuh mendadak gitu ya. Awalnya sih dia itu jualnya tuh di atas 30 juta, dan aku itu sama pak suami nawar gitu ya teman-teman, rumah ini 30 juta. Orangnya nggak mau teman-teman, cuman lama kelamaan kok dia itu jadi nawarin ke aku 27. Alhasil aku gercep dong buat ngambil gitu kan, karena kan rezeki nomplok. When nothing really. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Nah ini tuh aku lagi nyapu halaman, dan kebetulan itu tuh lagi ada tetangga aku yang datang ya. Nah tadi tuh pas anaknya main ke sini, itu tuh sendal anaknya tuh ketinggalan teman-teman di rumah. Jadinya dia nanyain, dan ya kebablasan lah ngobrol sedikit.
Ini tuh ya bener-bener debunya itu banyak banget ya teman-teman. Mungkin karena memang tanah halaman aku ini kan tanah berpasir ya. Jadi kayak kalau pas nyapu dan cuacanya itu panas, itu bener-bener debunya itu Masya Allah nggak terbendung banget. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well. And I know Oke, alhamdulillah ini udah beres aku nyapu, halaman udah bersih ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya kalau misalnya halaman itu udah bersih, udah rapi kayak gini, rasanya itu kayak udah enak aja gitu ya dilihatnya. Nah, lanjut lagi ke dapur. Ini tuh udah habis maghrib gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi ngeberesin cucian piring. Karena memang baru sempet ya sekarang aku beresin, jadi ya udah di sini aku beresin dulu lah cucian piring aku ini tuh ke dalam lemari. Aku mau susun semuanya biar kayak di dapur aku tuh nggak ada yang numpuk, nggak ada yang berantakan gitu ya teman-teman. Karena beneran deh nggak enak banget gitu ya. Kalau misalnya ngelihat tumpukan cucian piring itu ada di dapur gitu ya. Jadi sebisa mungkin secepatnya harus diberesin kayak gitu. all I know what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Nah, di sini aku itu mau masak lauk buat anak-anak ya. Kalau lauk buat aku sama Pak suami kan udah ada ya teman-teman, yang tadi yang aku masak. Itu tuh yang aku masak di video aku yang sebelumnya ya, ada gulai ikan asap dicampur sama terong. Nah, itu tuh masih ada sampai malam ini ya. Jadi ini tuh aku mau masak menu buat anak-anak yaitu sosis. Jadi ini tuh pertama ya teman-teman, pertama kali aku masak sosis ini yang aku beli tadi malam gitu ya. Nah, ini tuh aku masaknya itu 3 potong aja. 3 potong ini tuh juga udah banyak ya teman-teman. Jadi yang duanya itu tuh nanti buat anak-anak makan, dan yang satunya tuh dibagi 2 itu tuh buat cemilannya anak-anak setelah mereka makan. Di sini aku sayat-sayat sedikit ya teman-teman sosisnya biar kayak lebih enak aja gitu ya. Nanti tuh kayak meresap gitu kan, jadi kayak kembang. Terus juga biar kayak lebih cepat gitu ya matangnya. Makanya itu aku iris-iris sedikit untuk si sosisnya. Going well, don't know where you are, 'cause you're not here. Kalau udah ada stok sosis kayak gini tuh enak ya teman-teman. Pas anak-anak itu mau makan dadakan ya udah tinggal goreng sosis, dikasih kecap, anak-anak juga bakalan lahap gitu ya makannya. Nah, ini langsung aja aku panasin minyak dan aku panasin wajan dan aku kasih minyak. Terus ini tuh sosisnya aku masukin ya teman-teman dan diaduk-aduk aja sampai sosisnya itu mateng. Dan ini di tungku yang sebelahnya itu aku lagi ngangetin lauk ya teman-teman, yang gulai itu karena kan udah pada makan semua. Jadi sebelum nanti tuh ditinggal, lihat itu harus diangetin dulu biar si gulanya itu nggak basi. Ini tuh sosis aku beli satu bungkusnya itu tuh 21.000 ya teman-teman. Itu tuh nggak tahu sih beratnya itu berapa, kayaknya sih setengah kilo apa berapa gitu ya teman-teman beratnya. Aku juga nggak ngecek itu tuh di bungkusannya, cuman itu tuh harganya tuh 21.000 gitu ya. Aku juga nggak ngitung isinya itu berapa gitu ya, tapi ya kayaknya banyak sih teman-teman. Jadi itu bisa lah buat beberapa hari sama anak-anak. Kalau misalnya aku juga pengen nyemil juga bisa ya teman-teman, karena terkadang itu tuh bukan anaknya aja yang cuman pengen ngemil gitu ya, emaknya juga. Oke, selanjutnya di sini aku mau ngasih anak-anak makan. Nah, ini tuh anak-anak itu makannya pakai sosis terus dikasih kecap teman-teman. Masya Allah, anak-anak itu lahap banget makannya. Nasinya itu habis bahkan sampai nambah ya teman-teman. Alhamdulillah sih kalau untuk makan anak-anak itu jarang yang ada dramanya ya, tapi ya sesekali sih juga berdrama gitu ya. Namanya juga kan anak-anak. Tapi beneran deh terkadang itu tuh kalau misalnya anak-anak itu berdrama rasanya itu kayak apa ya, kayak pengen pengen marah nggak bisa gitu ya. Terus juga kadang kalau anak-anak itu banyak dramanya jadinya kan kayak berasa lebih lama gitu loh teman-teman ngasih makannya, jadi kayak rasanya itu nggak sabar gitu. Tapi kalau misalnya mereka itu anteng-anteng kayak gini, makannya pun cepat habis, kayak kenyangnya itu pun lebih berasa gitu ya. Kalau misalnya mereka berdrama gitu ya, kayaknya nggak kenyang-kenyang gitu ya teman-teman si anak-anak. Nah, kalian jangan salfok sama si adek lagi kumat pecicilannya teman-teman. Dia tuh ngangkatin kaki kayak gitu sebelah gitu ya, karena dia itu tahu dia itu lagi direkam, jadi rada pecicilannya itu kumat. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will
see. Ini tuh anak-anak makan sambil nonton Upin Ipin ya teman-teman. Pokoknya kesempatan banget ngasih anak-anak itu makan di saat lagi ada film Upin Ipin. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata atau tingkah laku serta perbuatan aku di video yang kurang mengenakan di hati teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.